Kita jujur saja. Makanya kami melihat dalam perkara ini, kenapa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara? Karena kalau mereka buka itu, kami tentu akan melihat di mana cacat formil yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih Mas Roy. Ya. Izin Pak Ugro dan Pak Alkatiri. Ya. Jadi ini bermula dari tanggal 2 bulan Juni, beberapa hari yang lalu, Dirkrimum menyampaikan satu informasi sebetulnya dalam konteks perkara lain. Ya. Beliau menyampaikan sebenarnya dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan informasi dari jaksa bahwa tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap petunjuk P19 berkas perkara, dan yang kedua mereka sedang menyiapkan koordinasi untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Ini kemudian diterjemahkan oleh media-media dan kemudian oleh para termul-termul itu bahwa ini sudah fix P21. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum terkait dengan status berkas perkara. Saya sampaikan sekali lagi Mas Roy. Ya. Yang disampaikan Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum terkait dengan kedudukan berkas perkara. Ya. Kenapa? Karena untuk menyatakan berkas perkara tindak pidana dinyatakan lengkap berdasarkan pasal 138, 139 dan 140 KUHP yang lama, karena itu mereka yang pakai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, maka harus dikeluarkan yang namanya P21. Ya. Jadi P21 ini adalah satu kode surat yang dimiliki oleh pihak kejaksaan yang intinya di dalamnya menyatakan berkas perkara atas nama seorang tersangka itu telah lengkap. Kemudian yang kedua, ada tanggal keluarnya P21. Kemudian yang ketiga, ada nomor daripada P21 tersebut. Dan yang ketiga adalah pelimpahan selanjutnya atau yang kita sebut tahap 2. Para termul-termul itu mengglorifikasi pernyataannya Dirkrimum karena mereka mengatakan bahwa di dalam KUHP kan tidak diatur P21. Sehingga di mana rujukannya P21 itu gitu. Gini, P21 itu tidak diatur memang dalam KUHP. Kodenya yang yang sekarang ditunjukkan oleh Mas Roy ini, yang di sebelah kanan ini ada P21, ini memang tidak ada di dalam KUHP. Ini hanyalah satu kode surat. Ya. Tetapi dia punya nilai hukum. Betul. Jadi bukan hanya P dan strip 21 terus hanya simbol gitu loh. Tetapi itu punya satu nilai hukum yang sangat penting di dalam proses penegakan hukum. Yaitu apa? Yaitu contoh, ini contoh. Ini contoh ya, ini saya ambil contoh. Ini contoh. Ini contoh P21 yang dimiliki oleh tersangka-tersangka lain. Saya sebut saja lah milik klien saya Mas Roy. Ya, tapi saya juga sudah minta izin kepada klien saya. Dan ini kita blur. Ya, dan ini kita blur, tidak ada data dan kejaksaan negerinya pun juga tidak kita sampaikan juga ya. Ini hanya untuk menunjukkan kepada publik supaya jangan ada penyesatan informasi. Karena ini penegakan hukum soalnya. Ini bukan ruang gosip, tapi ini ruang kepastian hukum. Ya. P21 ini memang tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur oleh hukum acara turunan, yaitu peraturan Jaksa Agung terkait dengan penomoran penanganan perkara tindak pidana. Jadi peraturan Jaksa Agung itu adalah bagian integral dari hukum acara pidana. Sehingga kalau kita ingin membaca hukum acara pidana ya jangan baca KUHP doang. Kalau Anda baca KUHP doang, akhirnya Anda tersesat. Istilah P21 tidak ditemukan dalam KUHP, tetapi ditemukan dalam hukum acara pidana turunan, yaitu peraturan Jaksa Agung. Jadi ada 3 lembaga penegak hukum di Indonesia ini yang kemudian menerjemahkan hukum acara pidana, Mas Roy, dalam bentuk aturan-aturan turunan. Di internal kepolisian ada namanya Perpol, di kejaksaan ada namanya Perja atau peraturan Jaksa Agung, kemudian di Mahkamah Agung ada namanya Perma atau peraturan Mahkamah Agung. Dan semuanya itu adalah bagian daripada hukum acara pidana. Jadi jangan sepotong-potong, jangan dipenggal-penggal. Kalau dipenggal-penggal akhirnya salah memahami hukum. Jadi P21 itu adalah bukti suatu perkara telah dinyatakan lengkap. Kalau belum ada P21, bagaimana status berkas perkaranya? Ya belum bisa dinyatakan lengkap secara formil hukum. Kalau ada pernyataan-pernyataan informal, berarti itu bukan P21.
Karena P21 basisnya adalah pada selembar kertas administratif. Ya, jadi jangan berdasarkan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 14 hari. Oke. Ada lagi informasi yang disampaikan Pak Dirkrimum bahwa sudah dikoordinasikan untuk penyerahan tersangka. Kenapa kami dari awal menyatakan bahwa secara legal formal, saya katakan sekali lagi, bukan secara sosiologis, tapi secara legal formal, P21 itu sebetulnya belum diterbitkan oleh pihak kejaksaan. Kenapa? Karena begitu diterbitkan P21, maka ada dua kepastian hukum di situ. Yang pertama, berkas dinyatakan lengkap, dan yang kedua sudah disebutkan oleh kejaksaan, yaitu jaksa peneliti, bahwa penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti itu sudah ditentukan juga dalam surat P21, format yang terbaru dimiliki oleh kejaksaan. Ini adalah format P21 terbaru hasil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2026. Ketika kejaksaan menyatakan suatu berkas perkara lengkap, maka dia harus dulu terbitkan P21, dan di dalam P21 ada dua kepastian hukum. Berkas atas nama tersangka dinyatakan lengkap, dan yang kedua sudah ditentukan kapan tersangka akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Ini yang kita belum mendapatkan kepastian. Karena informasi-informasi ini kan sifatnya masih tafsiran-tafsiran. Ya. Dan saya ingin katakan terakhir Mas Roy. Kalau kita lihat perjalanan berkas perkara ini Mas Roy, ini menarik ini. Banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pelanggaran hukumnya adalah pada hukum acara. Hukum acara adalah hukum yang mengatur prosedur tata cara penanganan perkara pidana supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum itu sudah dibuat sedemikian ketat aturan oleh negara supaya kewenangan yang dimiliki dan diberikan oleh undang-undang itu tidak salah penyalahgunaan, tidak salah digunakan. Katanya kan akan ada surprise, tapi tanggal 2 Juni kemarin kami melihat belum ada surprise. Sehingga apa yang pernah disampaikan oleh Kombes Pak Budi bahwa akan ada surprise di akhir bulan Mei kalau nggak di awal bulan Juni, itu ternyata belum ada surprise. Tetapi diterjemahkan oleh para termul-termul, dan kemudian mungkin juga ada barangkali media-media yang mungkin saya pikir paham juga, karena saya pikir wajar juga karena mungkin mereka belum paham hukum gitu ya. Itu ternyata tidak ada satupun informasi yang surprise. Kalau kita lihat perjalanan berkas perkara ini sebenarnya kalau menurut hukum Mas Roy, perkara ini sudah gugur secara administrasi hukum. Administrasi loh ya. Saya tidak bicara pada pembuktian 120 saksi, 700 lebih barang bukti, ya. Kemudian ada 20 sampai 30 ahli, saya tidak bicara di situ, tapi saya bicara dari sisi aspek formil. Perkara ini sudah tidak layak lagi untuk dilanjutkan ke persidangan. Kenapa? Karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Yang paling fatal adalah Mas Roy, perjalanan berkas perkara. Ketika tanggal 13 Januari, setelah penetapan tersangka tanggal 7 November, itu berkas pertama kali dikirimkan ke kejaksaan, Mas Roy ya. Kemudian tanggal 20 Januari keluar P18. Tanggal 26 Januari keluar P19. Dan setelah Rismon melakukan RJ dan mendapatkan SP3, berkas perkara dikirimkan tanggal 17 April. Kalau kita hitung dari tanggal 17 April sampai tanggal 2 Juni, itu berarti perjalanannya adalah sudah 46 hari. Sementara berdasarkan ketentuan undang-undang dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2026, penyidikan tambahan berdasarkan P7 P19 itu hanya 14 hari. Dan ketika pelanggaran 14 hari, maka SPDP dan berkas perkaranya harus dikembalikan. Dan ketika itu dikembalikan, berarti perkara tersebut tidak bisa lagi dituntut di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Itu artinya secara administrasi perkara ini telah gugur. Kemudian yang kedua, ini perkara memakan waktu terlalu lama. Ya, ini perkara yang sebenarnya sederhana. Hanya selembar ijazah. Ini bukan perkara pembunuhan yang pembuktiannya rumit. Mungkin di sini ada Pak Ugro ya. Saya ambil dua contoh perkara terbesar di Republik Indonesia. Yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Kadipropam
Verdi Sambo, dan itu melibatkan satu persekongkolan jahat dari oknum-oknum internal kepolisian. Sehingga ada juga yang kemudian ditangkap, dijadikan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, dan banyak juga yang dipecat secara tidak terhormat. Ya. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam perkara Verdi Sambo setelah LP dibuka? Hanya 72 hari. Dakwaannya pasal 340 pembunuhan berencana yang rumit. Kemudian kalau kita lihat kasusnya Jessica Kumala Wongso, ya, ini modelnya sama, pembunuhan berencana dengan menggunakan racun cyanida. Itu dari mulai LP dibuka sampai kemudian berkas dinyatakan P21, itu hanya butuh 141 hari. Ya, dan sampai hari ini pembuktiannya masih gelap terhadap perkara ini. Ya, meskipun sudah ada kekuatan hukum yang ingkrah, tapi bagi masyarakat sebagian kan masih tanda tanya besar juga. Coba kita bandingkan dengan perjalanan perkara Pak Joko Widodo. Yang pernah marah, gebrak meja karena dijanjikan oleh penyidik bahwa hanya waktu dalam 3-4 bulan selesai. Ternyata ini sudah membutuhkan waktu, hari ini sudah kami hitung 400 hari. Kenapa butuh waktu cukup lama? Kami mencurigai memang karena bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik Polda Metro Jaya itu bukti-bukti yang prematur. Bukti-bukti yang belum bisa memberikan gambaran secara detail dan komprehensif terkait dengan perkara pidana ini. Sehingga coba kita lihat, dari mulai berkas dikembalikan tanggal 26 Januari sampai kemudian tanggal 2 Juni, kami sudah menghitung kurang lebih 128 hari, Mas Roy. Ini ternyata belum bisa juga di P21 kan oleh jaksa penuntut umum. Kenapa pertanyaannya belum bisa di P21 kan oleh jaksa penuntut umum? Karena dilihat tentu pada kekuatan alat bukti. Ya, karena alat bukti itulah yang akan menimbulkan keyakinan kepada penuntut umum apakah perkara ini dibawa tidak ke pengadilan. Karena beban pembuktian berdasarkan hukum acara pidana, beban pembuktian itu ada di pundak jaksa penuntut umum. Tentu jaksa tidak akan mengambil risiko untuk menuntut suatu perkara pidana yang bukti-buktinya lemah, bukti-buktinya prematur, dan bukti-buktinya terlalu dipaksakan. Makanya kami melihat dari awal, pengumuman penetapan tersangka sejak tanggal 7 November 2025 sampai hari ini, itu sebetulnya penetapan tersangka yang terlalu dipaksakan. Dan terakhir Mas Roy, sudahlah, mari kita menghargai proses hukum acara pidana. Jangan karena ada praktek-praktek yang selama ini melanggar hukum acara, kemudian dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Ini negara hukum, bukan negara kebiasaan. Semua proses penegakan hukum itu berdasarkan kaidah norma yang diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan mau penegak hukum dan penafsiran yang semau-maunya. Dan praktek-praktek yang selama ini terjadi di masa lampau, sudahlah, mari kita tinggalkan gitu. Kita jujur saja. Makanya kami melihat dalam perkara ini, kenapa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara? Karena kalau mereka buka itu, kami tentu akan melihat di mana cacat formil yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga sampai hari ini mereka belum berani untuk menyampaikan detail bagaimana proses P21 itu berlangsung. Makanya kami yakin ini belum P21 secara legal formal, bukan berdasarkan omon-omon. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.